Atas nama terdakwa Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, pembacaan putusan ini karena banyak ya, nanti akan kita lakukan dengan cara bergantian ya, dengan sesama anggota majelis. Untuk itu mohon bisa diperhatikan dengan baik. Putusan nomor 53 garis miring PIT garis miring 2023 garis miring PT DKI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum. Tempat lahir baru, umur tanggal lahir 50 tahun, 9 Februari 1973. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Ferdi Sambo ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022. Ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Arman Hanis dan kawan-kawan, para advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Hanis dan Manis beralamat di Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin Kavling 20, Jakarta 10350. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023.
Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim. Kedua, surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Kesatu primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kurung dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15:28 WIB sampai dengan sekitar pukul 18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Terjadi keributan antara Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard dan saksi Ricky kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard maupun saksi Ricky mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Ricky dan saksi Richard masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Candrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang Steyr kaliber 223 yang berada di kamar tidur korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban, "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati, namun sempat ditolak oleh korban
Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah di Magelang. Sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat di rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain." Terdakwa Ferdi menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta. Mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan saksi Riki Rizal Wibowo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM Nopol B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf. Sedangkan saksi Richard Elisar Budiang Lumiu selaku ajudan duduk sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis TIR
kaliber 223 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasa lagi oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi 1 MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr kaliber 223 oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah berada di Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali. Emang sudah pesan? Lalu saksi Richard menjawab, sudah Ibu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore 8 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Tiba sekitar pukul 15.24. Terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian pukul 15.40, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat turun dari pintu sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR. Didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi melakukan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang ikut melaksanakan PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Elisar mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr kaliber 223 untuk disimpan di lemari senjata milik terdakwa Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa. Sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu saksi Richard dan saksi Kuat turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard bertemu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya saksi Richard
bersama dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu saksi Richard bersama korban keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adjan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakuban, dan saksi Farhan Sabilah. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Ricky Rizal melalui handy-talkie untuk menemui terdakwa Ferdi di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Ricky Rizal dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu Pak." Kemudian terdakwa Ferdi berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia?" Dalam kurung Yosua. Dijawab oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Ricky Rizal Wibowo oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut, menyampaikan kepada Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa yang ingin merampas nyawa korban ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niat tersebut. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata saksi Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard bertanya, "Untuk apa Bang?" Meskipun saksi Ricky Rizal sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak terdakwa. Dan saksi Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat terdakwa tersebut dengan menjawab "nggak tahu." Bahwa atas perkataan saksi Ricky Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa yang sedang duduk di sofa panjang keluarga lantai 3. Saksi Richard kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak
dengan terdakwa. Di saat yang sama perkataan terdakwa juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban, lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard. Disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana 1 kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa pada saat saksi Ricky turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard naik sampai dengan waktu menemui terdakwa Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu terdakwa meminta saksi untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard. Saat itu amunisi dalam magasin Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin senjata tersebut untuk mengikuti permintaan terdakwa. Pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru ke dalam magasin senjata api yang diberikan oleh terdakwa, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian 9 peluru digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard untuk menembak korban yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban. Lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Lumiu untuk menembak korban dengan skenario-nya adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Pada saat terdakwa menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan perihal pelaksanaan merampas nyawa korban akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan untuk merampas nyawa korban Nofriansyah, di mana saksi Putri juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan terdakwa mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 346 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban kepada saksi Richard yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal terlebih dahulu dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh saksi Richard, "Ada, disimpan di mobil Lexus LM." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban. Lalu saksi Richard turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri senjata api HS yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api milik korban kepada terdakwa, saksi Richard melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 juga diketahui saksi Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi dan saksi Putri yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan niatnya, tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa dengan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 346. Begitupun juga saksi Ricky Rizal, saksi Richard, saksi Kuat Ma'ruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya untuk mencegah rencana jahat tersebut dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri. Padahal terhadap saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Kemudian saksi Putri Chandrawati tuntut turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 346 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampas nyawa korban dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus nomor polisi B1MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turun serta pergi ke rumah dinas Duren 346. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 346 dan tetap tinggal di rumah Saguling nomor 29. Terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi Ricky Rizal. Selanjutnya masih ada kesempatan bagi saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa yang hendak merampas nyawa korban. Sehingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 346. Selanjutnya mobil yang dikemudikan saksi Ricky Rizal Wibowo
dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.06 WIB. Sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.07 WIB, korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, diikuti saksi Kuat Ma'ruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas dari saksi Ma'ruf, melainkan tugas tersebut pekerjaan dari saksi Diryanto. Selanjutnya pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah. Sedangkan saksi Ricky Rizal yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 346, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi tetap tidak memberitahu korban supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa, sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.08, terdakwa Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wekaton selaku supir menuju ke rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakoban dan saksi Farhan Sabilah. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekitar pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Hasan Romen turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 346. Selanjutnya terdakwa menyuruh supirnya untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu terdakwa langsung bergegas turun dari mobil. Senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Ferdi Sambo. Melihat kejadian tersebut, Azan Romer berada di samping terdakwa Ferdi Sambo hendak memungut senjata api tersebut. Akan tapi dicegah oleh terdakwa dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS tersebut langsung diambil oleh terdakwa yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa sudah menggunakan sarung tangan dan senjata api tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya pukul 17.11, terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto. Di saat bersamaan saksi Ricky Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban. Akan tapi saksi Ricky Rizal tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah.
Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat melihat terdakwa dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa dan berdiri di samping kanan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Richard, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak terdakwa tersebut dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri di dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa. Kemudian atas penyampaian tersebut menyebabkan korban tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal dan korban tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban sampai ke hadapan terdakwa dan saksi Richard Lumiu saat itu saksi Kuat masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di samping kanan. Di samping kanan terdakwa Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat, woi kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan pada Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban. Setelah mendengarkan teriakan terdakwa, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat.
dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bagian kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kanan. Kemudian terdakwa menghampiri korban yang tergeletak dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya terdakwa dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban. Kemudian terdakwa menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali. Lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu menempelkan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban. Untuk kemudian terdakwa berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban. Dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban berhasil dirampas, terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi. Dan saat itu terdakwa bertemu dengan Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard. Kemudian terdakwa masuk kembali dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasa terdakwa, kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada terdakwa. Sesampainya di luar rumah, terdakwa meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat terdakwa Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Maruf berada di garasi dan saksi Richard tetap berada dalam rumah. Seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban. Pada pukul 17.17, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian meskipun saksi Putri Chandrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban. Ketika masuk rumah dinas Duren 346,
awalnya berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 346, saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri dengan tenang dan acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 346 diantar saksi Riki Rizalgo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Riki Rizal kembali ke rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa yang menjabat sebagai kepala divisi dan pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa sebagai seorang perwira tinggi menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raganya. Akan tetapi parahnya terdakwa justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban yang dituduh melakukan pelecehan. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian, terdakwa menelepon saudara Indra Kurniawan SIK dalam kurung Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Provos serta saksi Ari Cahya Nugra alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 346. Sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan R. Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 346. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan SIK Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Provos, saksi Ridwan R. Suplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh datang di rumah dinas Duren 346. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar kejadian. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.40 terhadap jenazah dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu ke dalam mobil ambulans melalui pintu samping menuju garasi mobil dan ambulan langsung berangkat menuju rumah sakit Polri Kramat Jati di kota Jakarta Timur, Jalan Kramat Jati. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22 WIB sepulang terdakwa menemui pimpinan bersama Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard dan saksi Riki Rizal serta saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban. Harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdi, menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2. Kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan korban.
Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Lalu terdakwa menyampaikan juga keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 346 saja. Terakhir terdakwa mengatakan baiknya untuk penanganan tidak lanjut di Paminal saja. Bahwa tanggal 9 Juli 2022 terdakwa kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri selaku istri agar membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama korban. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban. Dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh korban. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie memanggil saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 3. Kemudian secara bersamaan saksi Richard dan saksi Ricky serta saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu dengan nilai 1 miliar. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri terdakwa mengucapkan terima kasih. Saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard dan saksi Kuat menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat telah turut terlibat merampas nyawa korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Putri, saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah K. Karo, SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesial forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Adapun kesimpulan daripada visum et repertum tersebut, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri
sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo, sarjana hukum, sarjana ilmu kepolisian, master hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 17.12 sampai dengan sekira pukul 17.14. Setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di rumah dinas komplek Polri Duren 346 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 346, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dan dakwaan kedua. Pertama, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu 9 Juli 2022 sekira jam 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 telah terjadi penembakan terhadap korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban di komplek perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut, terdakwa timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berusaha untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa. Karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah terdakwa.
dan bertemu langsung dengan terdakwa, di mana saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, ada peristiwa apa bang? Dijawab terdakwa, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu berteriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Budiang Lumiu membalas tembakan korban sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita tersebut, menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri, yang telah datang lebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian. Bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Pro Provos Divpropam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni menjelaskan kepada saksi Hendra bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu, menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri di saat sedang beristirahat di dalam kamar, di mana waktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu, sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati, lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita tersebut di tempat kejadian perkara, kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat korban. Tidak lama kemudian pukul 19.30 datang mobil ambulan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit Kramat Jati. Setelah jenazah korban dievakuasi, saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan, menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa tersebut. Setibanya saksi Hendra di kantor sekitar pukul 20:05. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama ternyata telah tiba lebih dahulu. Kemudian saksi Hendra melakukan klarifikasi kepada Richard, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa. Sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Duren 3.
Sekitar pukul 20.45, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa. Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab oleh terdakwa, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan, selanjutnya pukul 22 saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa kembali ke ruang pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban. Setelah itu terdakwa kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, saksi Nur Patria dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan korban. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu, kamu nembak enggak, Bu? Dan terdakwa menjawab, siap, tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya. Karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian di Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Selanjutnya hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 7.30. Saksi Hendra Kurniawan ditelepon terdakwa dan mengatakan, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekitar pukul 08 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nur Patria melalui WhatsApp dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nur Patria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nur Patria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya. Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya alias Aceh menghubungi saksi Agus Nur Patria dengan nomor 0812 2178 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nur Patria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra sambil mengatakan pada saksi Ari Cahya, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya dengan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening. Akan tetapi saksi Ari Cahya alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silahkan aja koordinasi dengan Kaden A. Maksudnya saksi Agus Nur Patria. Setelah itu saksi Agus Nur Patria kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahya bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha juga menyampaikan kepada saksi Agus Nur Patria
bahwa anggota saksi Ari Cahya akan menemui saksi Agus Nurpatria guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15, saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh tiba di komplek Polri Duren 3. Sambil menunggu anggota lainnya, yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahya alias Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3. Meminta menghadap selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Ari Nurpatria, maksudnya Kaden A. Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan adalah anggota Ari Cahya Nugraha alias Aceh dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya saksi Irfan agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputar komplek ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek Polri Duren 3 kepada terdakwa yang sedang berada di rumah dinas terdakwa. Dan terdakwa kemudian Agus Nurpatria mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security. Dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Dan juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan R. Suplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan R. Suplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan R. Suplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan R. Suplanit diambil, diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan bersama 2 anggota saksi menuju pos security, mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan keluar dari pos security perumahan menuju rumah saksi Ridwan R. Suplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan
Irfan Widianto, kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan R. Suplanit bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan R. Suplanit. Selanjutnya saksi Ridwan R. Suplanit menanyakan, perintah siapa? Saksi Irfan hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan R. Suplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan keluar komplek perumahan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto dari Kadif Propam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengambil 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan mengiyakan dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar Chong Jiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan penggantian DVR CCTV. Pada pukul 18 saksi Chong Jiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto. Kemudian saksi Irfan mengajak saksi Chong Jiu Fung alias Afung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV yang ada harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3. Pada saat saksi Chong Jiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelepon saksi Ridwan R. Suplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya, seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan R. Suplanit. Dan saksi Ridwan R. Suplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jiu Fung dan menuju ke rumah saksi Ridwan R. Suplanit untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan R. Suplanit. Sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Arianto yang merupakan seorang PHL di
Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau penggantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi terdakwa Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Irfan Widianto menyatakan karena proses penggantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security komplek Duren 3 selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Suplanit, bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andeseno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV komplek Polri sekitar pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Sapar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andeseno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi di pos pengamanan komplek, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan atas permintaan terdakwa mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, yaitu CCTV komplek yang berada di pos security di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pukul 22, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada Cuk Putranto, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik warna hitam dan menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik saksi Cuk Putranto. Dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama, agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Pada pukul 19, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin juga menghubungi saksi Rifaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Pada pukul 21, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian saksi Cuk Putranto datang. Saksi Arifin Rahman Hakim saksi Arif Rahman Arifin
menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaisal Samuel bertanya, izin Bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV, tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10, saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan Div Propam. Saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa dan menghubungi saksi Rifaisal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Pada saat itu saksi Rifaisal Samuel menanyakan, kok diambil Bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi di rumahnya. Maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17, terdakwa menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke rumah, ke komplek perumahan Duren 3. Kemudian pada pukul 20.30, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, baik, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, enggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni untuk mengambil DVR yang disimpan di mobilnya. Setelah saksi Baikuni mengambil DVR CCTV, kemudian kembali ke kantor Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password. Namun pada saat itu saksi Baikuni tidak memasukkan password atau sandi, tapi hanya menekan OK dan langsung tersambung. Di mana dari 3 DVR CCTV tersebut, hanya ada 1 DVR CCTV yang berisi data rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke komplek Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 02 dini hari. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 346.
dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak? Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni dan saksi Ridwan R. Suplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian unduhan dari saksi Baikuni. Selanjutnya setelah keempat orang saksi menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, Bang, ini Yosua masih hidup. Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit ke-17.07 sampai 17.11. Dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan korban masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Hakim sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologi kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arifin Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa. Perihal meninggalnya korban terjadi karena tembak-menembak antara korban dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan R. Suplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak tersebut. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju samping melalui taman sebelah rumah terdakwa. Sampai di rumah dinasnya mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa. Selanjutnya Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 20 Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruang kerja terdakwa di Mabes Polri. Kemudian terdakwa menanyakan maksud dan kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh saksi Hendra hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02, ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban pada saat terdakwa datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV yang telah dilihatnya bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun terdakwa tidak percaya dan mengatakan, masa sih
Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan korban. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa menanyakan, siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan R. Suplanit. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap terdakwa dan hanya menunduk. Lalu terdakwa berkata, "Kenapa kamu tidak berani? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa meminta kembali kepada Hendra Kurniawan. Arif Rahman Arifin berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Pada pukul 20.30 saksi Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni di pantry depan ruangan terdakwa dan menyampaikan permintaan terdakwa kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, "Yakin Bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karupaminal, saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang supir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Sekitar pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Senin 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan
terdakwa bersama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Randes Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Suplanit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa sebelumnya atas peristiwa penembakan terhadap korban. Selanjutnya terdakwa memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, Agus Nur Patria, Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Selanjutnya terdakwa menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja, padahal kejadian penembakan terhadap diri korban adalah merupakan tindak pidana kejahatan, itu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian yang terkait melakukan pelanggaran disiplin dan SOP kepolisian, dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya, meninggalnya korban di rumah dinas terdakwa, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa, di mana keterangan antara terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban pada saat terdakwa datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard. Namun berdasarkan hasil rekaman tersebut, di mana saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa di Duren 346, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi menuju rumah samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa bersama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 buah DVR dan 1 buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bisa dilanjutkan, silakan. Subsidiar. Saya lanjutkan.
bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Bekoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RT 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk uraian sesuai dengan dakwaan primer dan mereka melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Bekoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Arifin Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan dan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau tidak sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah di rumah dinas terdakwa milik terdakwa Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut terdakwa Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan dengan cara menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Komplek Polri Duren 3. Berselang sekitar pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Polri Duren 3.
dan bertemu langsung dengan terdakwa di karpet di rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh terdakwa, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali, Karo Propos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa bersama-sama dengan Susanto. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Benny Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri. Dan Ibu Putri menceritakan kepada Benny Ali, benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri di saat sedang beristirahat di dalam kamar. Di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Benny kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Benny melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata api ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri lalu diceritakan kembali kepada Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita Benny Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa tempat kejadian perkara, di mana saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekitar pukul 20.05 WIB. Saat itu saksi Agus Nurpatria ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Richard Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa sebelumnya perihal terjadinya penembakan di kompleks perumahan Polri Duren 3. Kemudian sekitar pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu dengan terdakwa. Dan Benny Ali menyatakan,
saya dipanggil pimpinan, kemudian dijawab terdakwa, oh ya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Benny Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa saksi Hendra Kurniawan dan Benny Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruang pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Podiang Lumio, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang pada diri korban Norfiansyah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa kemudian memanggil saksi Hendra Kurniawan, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena perkelakuan Brigadir Norfiansyah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, kamu menembak gak, Bu? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya menembak bisa pecah kepalanya atau jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekaman untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian 2 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjut dari Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 2022 sekitar pukul 7.30 saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro saja, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan dan tolong cek CCTV kompleks. Lalu sekitar pukul 8 WIB, Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Nurpatria tiba di ruang tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahaya Nugraha alias Aceh dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya, namun tidak terhubung. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Cahaya Nugraha alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria kemudian dengan nomor 0812 2178297 dan mau dibicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Aceh, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Aceh dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu training. Akan tetapi saksi Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya. Maksudnya saksi Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silakan saja koordinasi dengan Kadden A. Maksudnya saksi Agus Nurpatria. Setelah itu saksi Agus Nurpatria kembali menghubungi Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria bahwa Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekitar pukul 15 WIB, saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah dari Aceh tiba di komplek Polri Duren 3, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri.
Berselang tidak berapa lama, kemudian saksi 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut, dan selanjutnya saksi Irfan menelpon saksi Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan sudah tiba di komplek perumahan Duren 3. Dan saksi Aceh memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria, maksudnya Kaden A. Paminal dan saksi Irfan Widianto, meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Agus Nurpatria, maksudnya Kaden A. Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan adalah anggota Ari Cahya Nugraha alias Aceh dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kantor komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto SIK melapor hal tersebut kepada saksi Nurpatria dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria juga melaporkan jumlah CCTV di seputar komplek perumahan Polri Duren 3 kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa yang bersama saksi Rahman Arif dan terdakwa kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh lapor ke saya, ada sekitar 20 CCTV." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Tujuannya untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan suatu di muka penguasa yang berwenang untuk kepentingan umum. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan R. Soplanit. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan, kata Kasat Kareskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut dan saksi Irfan Widianto melihat dan memonitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security sambil komplek perumahan Polri Duren 3. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan dan setelah bertemu dengan Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan. Selanjutnya saksi Ridwan menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria. Dan saksi Ridwan R menanyakan, menyatakan ya sudah, nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar komplek perumahan Duren 3. Ketika tiba di luar,
saksi Irfan menerima telepon dari saksi Cuk Putranto dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan menanyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru, dan DVR CCTV yang lama agar dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang untuk kepentingan umum. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Ju Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security komplek Duren 3. Juga meminta agar saksi Afung datang segera untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 18 saksi Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan di luar komplek perumahan Duren 3. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Afung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggota dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Jafar dan menanyakan bahwa saksi Irfan Widianto yaitu saksi Abdul Jafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto meminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek Duren 3. Ternyata security bernama Abdul Jafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT komplek Duren 3. Namun ketika saksi Abdul Jafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Jafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Afung melakukan penggantian 2 DVR CCTV merek G-Lens Security model GF DS87508M seri nomor 1977042771211322 yang ada harddisknya berada di komplek Duren 3. Pada saat saksi Afung melakukan penggantian di RPCC2 tersebut, saksi Irfan menelpon saksi Ridwan R. Soplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya yang sebelumnya saksi Irfan sampaikan kepada saksi Ridwan, dan saksi Ridwan meminta agar saksi Widianto datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Afung menuju rumah saksi Ridwan untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto SH kembali ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan R. Soplanit tersebut. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan menerima telepon dari Arianto yang merupakan seorang PLH di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau ada pergantian DVR CCTV sudah selesai akan diserahkan kepada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi terdakwa di Jalan Saguling, Duren 3. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security komplek Duren 3 selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR yang berada di pos security komplek Duren 3 dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Soplanit.
bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV kepentingan umum yang berada di pos security kompleks perumahan Polri Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV kompleks Duren 3 ketika saksi Marsuki dan saksi Sabar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan kompleks perumahan Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan terdakwa mengakibatkan DVR CCTV rusak tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Selanjutnya, pukul 22 WIB, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh Arianto kepada saksi Cuk Putranto, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah dibungkus plastik warna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik saksi Putranto. Dan saksi Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun, DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Putranto, bukan diserahkan kepada yang berwenang untuk menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Arif Rahman Arif ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arif untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file dengan pecahan Ibu Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa menelpon Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekitar pukul 19, saksi Arif Rahman Arif menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rahman Arif dan juga menghubungi saksi Rio Faisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 21. Saksi Arif Rahman Arif tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rio Faisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian saksi Cuk Putranto datang, lalu saksi Arif Rahman Arif menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa menyampaikan arahan saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Chandrawati tidak disebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arif kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV tersebut. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 2022 sekitar pukul 10 WIB ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruang di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa dan bertanya, CCTV mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian terdakwa menjawab CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Cuk Putranto
dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kemudian copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak bertanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa dan menghubungi saksi Riri Faisal untuk mengambil DVD CCTV. Dan pada saat itu saksi Riri Faisal sambil menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVD CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan Cuk Putranto di mobil Toyota miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Kompleks Perumahan Polri Duren 3, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 17, terdakwa menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke kompleks rumahnya. Kemudian pada pukul 20.30, Cuk Putranto menghubungi saksi Baikoni agar datang ke TKP dengan maksud untuk mencopi dan melihat DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, baik, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikoni menjawab, enggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobil kepada saksi Baikoni untuk mengambil DVR CCTV yang ada di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikoni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil milik saksi Putranto, kemudian saksi Baikoni Wibowo kembali ke kantor Seprikadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikoni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikoni tidak memasukkan password, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, 45, 43. Kemudian saksi Baikoni mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna hitam merah. Setelah itu saksi Baikoni kembali ke kompleks Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 2 setelah selesainya pelaksanaan olah TKP kompleks Polri Duren 3 dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di kompleks Polri Duren 3 menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk Putranto melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arif, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak? Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arif, saksi Baikoni dan saksi Ridwan R. Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikoni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikoni. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu saksi Baikoni Wibowo memutar ulang antara menit 17.07 sampai 17.11 dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa.
Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arif sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Arif Rahman Arif dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologi kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hedi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Rahmadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arif lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa perihal meninggalnya Nofriansah Yosua terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Arif Rahman Arif keluar dari rumah saksi Ridwan R. Soplani dan langsung menghubungi saksi Ridwan Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak menembak di kompleks Polri Duren 3. Lalu saksi Arif Rahman Arif melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara Arif Rahman melalui telepon komentar dan takut, lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkan dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, Arif Rahman Arif diajak oleh Hendra Kurniawan menghadap ke ruang kerja terdakwa di Mabes Polri. Kemudian terdakwa menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arif. Dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arif dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Odion Lumio. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Kompleks Perumahan Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arif, saksi Baikoni, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah dinas milik terdakwa di Duren 3 terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun terdakwa tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arif untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masa hidup pada saat terdakwa datang ke TKP. Kemudian terdakwa mengatakan, Kemudian terdakwa mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arif mendengar nada bicara terdakwa sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arif, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah menonton CCTV tersebut dan disimpan di mana flash disk rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arif menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Baikoni, saksi Ridwan R. Soplani, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikoni. Kemudian terdakwa mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa meminta saksi Arif Rahman Arif untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya.
maksudnya untuk dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan, tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semua beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arif tidak berani menatap terdakwa dan hanya menunduk. Lalu terdakwa berkata, kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian terdakwa mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, sudah Arif, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arif dan Hendra Kurniawan akan keluar rumah, terdakwa meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arif berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arif dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo di lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arif pergi menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikoni dan di pantry depan ruang terdakwa dan menyampaikan permintaan terdakwa kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikoni untuk menghapus file yang ada di laptop dan di flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikoni berkata, yakin bang? Saksi Baikoni menjawab, perintah Kadif. Saksinya Karo Paminal. Saksi Baikoni menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 21 WIB, saksi Baikoni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arif yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi dari laptop sudah dibersih semuanya. Kemudian saksi Baikoni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikoni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arif. Kemudian saksi pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arif melalui WhatsApp dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum, dan saksi Arif menjawab sudah dilaksanakan. Kemudian keesokan harinya Arif Rahman Arif datang sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga hancur, rusak dan tak dapat dipakai, hilang dan tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan meletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arif, Cuk Putranto, Baikoni Wibowo, Agus Nur Patria pun Irfan Widianto, masing-masing dalam bagas terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security kompleks perumahan Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Soplanin, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV laptop merek Microsoft Surface, mengibarkan tidak dapat dipakai dan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan siasat situ, yaitu menemui Richard Elisar Pudiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruang pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nurfiansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya terdakwa memanggil secara bersama-sama saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus,
dan Harun lalu menyampaikan dan mengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan selanjutnya terdakwa menambah untuk kejadian di Magelang. Tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tidak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disiplin dan SOP kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas terdakwa di Komplek Duren 3. Sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DPR SCTP untuk kepentingan umum yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa, di mana keterangan terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security kompleks perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut, di mana saat terdakwa datang ke rumah dinas milik terdakwa sendiri di Duren 3, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan di pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa sampai di rumah dinasnya. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Pekoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Duren 3 atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan satu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut keterangan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjelaskan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah terurai dalam dakwaan primer. Dan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 22 saya ulangi. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 221 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 796 PIT 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 22 yang amarnya sebagai berikut.
1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PB 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa A. Dan untuk mempersingkat putusan ini, bukti-bukti tersebut tidak akan kami bacakan. Dan barang-barang bukti tersebut digunakan untuk perkara yang lain. Membaca putusan menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan kedua pertama subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 6. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 7. Membebaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala tuntutan hukum. 8. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Sekyu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut, melepaskan garis polis atau polis lain yang terpasang di rumah terdakwa Ferdi Sambo di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan melalui penuntut umum. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH atas atau setidak-tidaknya kepada keluarga terdakwa Ferdi Sambo sebagai berikut. Untuk memberikan putusan ini tidak kami sebutkan. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo memohon putusan yang seadil-adilnya. Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa untuk mempersingkat putusan ini akan kami bacakan. Ya. Membaca akta permintaan banding nomor 13 garis miring akta T.Pit garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 garis miring Pit B garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023. Membaca akta permintaan banding nomor 13 garis miring akta Pit garis miring 2023 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut yaitu di bawah nomor 796 Pit B garis miring 2022 PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2023. Menimbang relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Membaca memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan oleh penuntut umum yang telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada tanggal 1 Maret 2023. Membaca memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya penuntut umum pada tanggal 3 Maret 2023. Membaca kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 3 Maret 2023. Membaca kontra memori banding tanggal 17 Maret 2023 yang diajukan oleh penuntut umum yang diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada terdakwa penasihat hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2023. Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2023
kepada penuntut umum dan terdakwa penasihat atau penasihat hukumnya. Menimbang bahwa permintaan banding oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa, penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding pada pihak tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum pada dasarnya telah sepakat dengan majelis hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan. Karena majelis hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan penuntut umum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila terdakwa menyerahkan memori banding. Hal ini dilaksanakan agar dapat digunakan upaya kasasi. Atas alasan banding dalam perkara terdakwa tersebut, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 PB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, penuntut umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari kami, jaksa penuntut umum, serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti bersalah merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 dan sebagaimana yang disampaikan termohon banding bahwa kontra memori banding ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan memori banding penasihat hukum Ferdi Sambo SHM SIKMH selaku pembanding tertanggal 3 Maret 2023. Mengingat yang dikemukakan dalam memori banding penasihat hukum Ferdi Sambo dengan yang ada dalam kontra memori banding terdapat beberapa hal yang sama dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal menjadi keberatan Ferdi Sambo baik selaku terbanding maupun selaku pembanding, maka yang menjadi pokok keberatan akan diuraikan sekalian dan pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum telah keliru menafsirkan pasal 43 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, yakni logika penuntut umum yang menyatakan harus mengajukan banding dalam perkara aku agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Apabila ditelaah lebih lanjut dalam pasal tersebut, bahwa upaya hukum kasasi hanya boleh diajukan setelah melewati upaya hukum banding, kecuali dalam perkara tertentu yang telah diatur dalam undang-undang khusus seperti niaga, perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau di tingkat pengadilan negeri. 2. Bahwa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dalam menggunakan kewenangannya, di mana terhadap seluruh terdakwa termasuk termohon banding, penuntut umum telah mengajukan banding, sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang putusannya jauh di bawah tuntutan pidana atau yaitu tuntutan 12 tahun dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana terhadap terdakwa tersebut. Bahwa termohon banding juga keberatan atas memori banding penuntut umum yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan banding dan hanya sekedar formalitas saja,
serta hanya menyatakan bahwa termohon banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, serta selanjutnya penuntut umum memohon agar putusan yang dimintakan banding tersebut untuk dikuatkan. 4. Bahwa jurik faksi tingkat pertama menjatuhkan putusan ultra petita atau melebihi tuntutan, yakni dalam tuntutan seumur hidup dan putusan menjadi pidana mati tanpa memberikan pertimbangan yang lengkap berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang melanggar kesimpulan hasil kajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum atau laporan penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2015. Selain daripada itu, pada pidana mati walaupun masih berlaku sebagai hukum positif, akan tetapi sesungguhnya masih problematika. 5. Bahwa yudek faksi tingkat pertama berpandangan pemohon banding sebagai perencana, aktor intelektual, dan pelaku atau pleger dengan menyatakan pemohon banding bersalah terus serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga memenuhi pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tanpa menjelaskan motif yang memengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahkan faktanya pemohon banding terbukti tidak melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa yudek faksi tingkat pertama mengabaikan asas unus tetis nullus tetis dengan mempertimbangkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri. Di lain pihak mengabaikan keterangan saksi maupun alat bukti yang lainnya yang relevan dalam perkara ini. 7. Bahwa terdapat disparitas pemidaan di antara para terdakwa yang diancam pasal penyertaan, di mana eksekutor Richard Eliezer Pudiang Lumiu diputus hanya 1 tahun 6 bulan, sedangkan pemohon banding yang tidak mengetahui, tidak ikut merencanakan, tidak menembak justru jauh lebih tinggi. Selain daripada itu, pelabelan justice collaboration oleh majelis yudek faksi pada tidak sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tidak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaboration. 8. Bahwa yudek faksi melakukan kekeliruan dalam menjabarkan unsur pasal 340 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 khususnya berkaitan dengan perencanaan dan situasi tentang pelaku di mana pemohon banding tidak dalam keadaan tenang. 9. Bahwa pemberitaan media massa dan media sosial serta penyebaran hoaks yang begitu masif menurut penasihat hukum pemohon banding menyebabkan yudek faksi tingkat pertama tidak dapat secara bebas, independen dan imparsial dalam menjalankan tugasnya. 10. Bahwa yudek faksi tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta yang dianggap dapat meringankan pemohon banding jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain mengabaikan dirinya lebih dari 20 tahun sebagai anggota kepolisian, juga sebagai seorang ayah atau orang tua, suami, jasa-jasa dalam batas wajar tidak adakah hal meringankan yang tersisa. 11. Bahwa pemohon banding tidak memiliki niat untuk melakukan perencanaan penembakan bersama dengan para terdakwa yang lain kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun pemohon banding hanya berniat melakukan klarifikasi di Duren 346 kepada korban atas kejadian kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada istri pemohon banding yaitu saksi Putri Chandrawati di Magelang. Bahwa penggantian DVR CCTV di pos Duren 346 menjadi DVR baru yang diperintahkan pemohon banding sebagai bagian dari pengamanan sementara DVR CCTV di lokasi kejadian adalah demi kepentingan keamanan dan penyelidikan sesuai surat perintah kepada Divisi Profesi dan Penanganan nomor Sprint /2055 7 Romawi HUK /6.6 tertanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan pemohon banding adalah perintah yang sah. 13. Bahwa dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana mati, hal tersebut bertentangan dengan prinsip ultimum remedium.
Saya lanjutkan. Bahwa dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana mati, hal tersebut bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dan perlindungan hak asasi manusia. Pidana mati sebagai pilihan terakhir serta harus dijatuhkan dengan argumentasi yang prinsip dan prinsip-prinsip kriminalisasi yang ketat. Bahkan tidak ada angka statistik yang menunjukkan penerapan hukuman mati dapat memperkecil angka kejahatan yang terjadi. Bahwa hukuman mati tidak berperi kemanusiaan karena hak untuk hidup merupakan hak asasi yang sakral sehingga hanya Tuhan yang berkehendak mencabut nyawa manusia dan hukuman mati pada dasarnya merupakan pembalasan atau dendam sementara peradaban dunia modern telah meninggalkan tujuan pembalasan dalam pemidanaan serta pidana mati menutup tindakan korektif adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh hakim. 4. Bahwa yudek faksi tingkat pertama dalam memutus perkara akuo tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, tidak mempertimbangkan dengan cukup alat-alat bukti, bahkan lebih banyak mengesampingkan fakta-fakta dan alat bukti dalam menjatuhkan putusannya, tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti atau kurang mempertimbangkan, sehingga yudek faksi juga mengesampingkan bukti surat nomor 056-E-HPPF-APS-IF 4-9 Romawi /2022 tertanggal 6 September 2022 dan keterangan ahli fisiologi forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI yang membuktikan bahwa Putri Chandra mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Majelis Hakim Tinggi akan terlebih dahulu mengkaji tentang memori banding dari penuntut umum selaku pembanding yang pada intinya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada hakikatnya penuntut umum telah sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tertuang dalam putusan nomor 796 PB /2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari baik dalam pembuktian pidana mengenai pasal yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan. Mengenai hal demikian, tentunya Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapannya. 2. Bahwa pengajuan banding oleh penuntut umum karena alasan normatif, di mana dalam pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, judul Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang mengharuskan menggunakan upaya hukum banding agar kelak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Mengenai alasan kedua dalam memori banding ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa upaya hukum adalah merupakan hak dari para pihak dan tentang ini pun Majelis Hakim Tinggi juga tidak memberikan tanggapan karena tidak berkaitan dengan substansi perkara. 3. Bahwa tentang kesimpulan memori banding dari penuntut umum tersebut, pada akhirnya penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan nomor 796 PB /2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari yang dimintakan banding ini. Mengenai hal ini pun Majelis Hakim Tinggi tidak memberikan tanggapan karena hanya permintaan untuk menguatkan putusan yudek faksi. Menimbang atas memori banding yang dari penasihat hukum Verdi Sambo SIKMH, penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2023 yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan anggapan yudek faksi tingkat pertama telah keliru dikarenakan telah menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Verdi Sambo SIK, penuntut umum berpendapat di dalam pasal 340 KUHP memang mencantumkan ancaman pidana mati. Oleh karena itu perdebatan tentang apakah hakim dapat menjatuhkan pidana mati atau tidak menjadi tidak relevan lagi. Selanjutnya mengenai penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan mutlak adalah kebebasan dari hakim dengan segala pertimbangannya. Menurut Sutikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya, keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, bebas dari campur tangan dari siapapun. Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji material atau judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan menyatakan
bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat kemutlakan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/3 PUU/P/5